Oke, kita jumpa lagi bincang-bincang tentang kritik sastra. Iya, Pak. Sekarang apa topik kita tentang kritik sastra? Topiknya Pak ya. Iya. Kemarin Pak ada baca Pak sebuah karya sastra Pak. Hmm. Dari sastrawan lama. Dia itu membuat novel, Iya. tapi sedikit baca juga puisinya tuh sepertinya novelnya tuh berangkat dari puisi Pak. Oh iya betul. Jadi imajinasi seorang pengarang ini dari puisi Pak. Terus tapi dibuatnya jadi novel. Iya, Itu iya. bagaimana kita mengkritisinya Pak, dan itu disebut apa Pak dalam karya sastra? Dalam sastra Pak. Iya. Jadi sebetulnya perubahan wujud itu dalam sastra itu kita kenal dengan teori. Kalau kita membahas itu namanya teori interteks. Interteks ya Pak. Kita bandingkan. Jadi bisa jadi dari bentuk film ke novel, atau dari novel ke film, dari bentuk puisi ke cerpen, cerpen ke puisi. Tentu mereka ini kan punya alasan. Ya, Pak. Kita bicarakan dulu masalahnya, kenapa kok orang tuh membuat puisi dulu gitu, lalu tidak membuat langsung ke novel. Mungkin ada beberapa pemikiran saya ya. Yang pertama sekali mungkin dia takut kehilangan idenya, gagasannya, rasanya itu. Jadi yang cepat oleh dia mungkin, ini bukan saya katakan ini lebih mudah. Ada orang mengatakan sulit lah menulis puisi. Tapi kalau dilihat secara logika, kalau lihat panjang pendeknya puisi, lebih praktis kan? Seperti juga kita melihat syair. Nah, syair itu kan ada guna dulunya ketika orang ingin mendokumentasikan sastra klasik awalnya, salah satu diantaranya kan digunakan syair. Syair digunakan. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang syair, ada kok sifatnya ada hikayat gitu. Apakah versi lainnya, versi fiksinya tidak ada? Ada. Itu nanti kajiannya itu kita bisa lihat di naskah kuno. Filologi bidangnya, membandingkan itu, mengkaji itu bilang filologi. Ada versi-versinya. Nah, di puisi tadi Sidik katakan, apakah ada? Ada, orang buat memang ada. Nah, tentu yang mau kita katakan itu, puisi kan terbatas. Ya, Pak. Artinya kalau kita boleh katakan bahasanya, kristal bahasanya itu menyampaikan rasa, menyampaikan gagasan itu pada puisi itu luar biasa, mengkristalkan bahasa. Anda bisa bayangkan misalnya kalau di dalam karya fiksi bisa dilakukan sampai 2-3 paragraf, mungkin di puisi diperlukan cuma 1 bait. Kalau di dalam karya cerpen saja katakan, orang menceritakan kisah itu kalau dihitung kata 10.000 sampai 15.000 kata. Nah, dalam puisi kan nggak sampai. Iya, betul Pak. Nah, ini persoalannya gitu. Cuma apakah boleh? Ya boleh aja. Boleh aja artinya begini. Kita mengkaji kalau dalam memahami karya puisi, ada cara orang memahami karya puisi supaya tidak mengkristal bahasa. Ya, supaya tidak mengkristal bahasa, ada namanya bentuk pendekatan itu melakukan parafrase. Nah, jadi di lari-lari itu diparafrasekan. Jadi dalam bentuk narasi dia. Artinya itu parafrase itu bisa kita lakukan kalau kita mempunyai kemampuan menginterpretasi apa yang dimaksud secara tersurat ini, supaya ditambah kata-kata. Bisa orang nambah kata-kata, bisa orang bercerita dengan itu supaya lebih jelas lagi. Nah, bisa jadi akibat langkah parafrase itu orang terinspirasi membuat dari puisi itu dari ke ini, ke bentuk karya fiksi, kayak cerpen, kayak novel. Tapi kalau kita lihat
sekali lagi tentu ada bukan penyusutan tapi penambahan. Ya, penambahan. Ibaratnya begini, saya selalu mengasumsikan ibaratnya rumah. Jadi kalau Pak Sapria katakan, ya kan saya lebih mudah melogikakannya rumah gitu. Nah, kalau kita ingin mengembangkan rumah, sisi mananya yang mau kita tarik dulu, nah dia akan ngikut gitu. Misalnya kita harus nambah tokoh nih. Ya, Pak. Nah, tokoh ini penambahnya di mana? Sebagai tokoh terlibat dalam tokoh sentral kah? Atau dia hanya tokoh sampingan begitu aja? Kita tambah gitu. Tapi walaupun tokoh sampingan, tentu perlu ada peristiwa yang melibatkan dia, ya kan? Ya, Pak. Nah, ada melibatkan dia, dan mungkin saja untuk menggambarkan peristiwa yang melibatkan tokoh yang ditambah ini, kita perlu tempat, perlu setting, perlu waktu kan? Nah, disinilah kita bisa mengkaji, kita bisa mengkritik, apakah memang itu ibaratnya puisi tadi sih dikatakan, kalau kita gunakan kaca pembesar, apakah wujudnya ketika dijadikan cerpen kita seperti melihat benda menggunakan kata pembesar? Kalau dia kecil bendanya, puisi, lalu kita akan menggunakan kata pembesar, kita besarkan dengan kaca pembesar, apakah begitu? Atau dia bentuk lain, variasi lain gitu. Inspirasinya, idenya diambil. Nah, ini perlu kita kritik sastranya, idenya gitu. Tapi saya meyakini karena pola fiksi itu lebih longgar, dia punya alur, unsur intriksinya itu lebih longgar, punya alur, punya tokoh, punya gaya bahasa dan sebagainya, sangat memungkinkan gitu. Tidak seperti yang kita anggap tadi. Kita lihat bendanya sama, tapi kita gunakan kaca pembesar gitu, agar kelihatannya besar. Paham yang saya maksudkan? Paham. Itu yang kemungkinan terjadi. Itu yang kemungkinan terjadi. Menarik, Pak ya. Iya. Terus Pak, itu kan kalau memang kita bicara antara satu sastrawan yang sama ya, Pak. Iya, betul. Kalau sastrawan yang berbeda, Sidik pernah dengar langsung dari orangnya, mungkin dari artikel. Dia berkata, saya sangat terinspirasi dari film ini sehingga saya membuat film ini. Nah, itu dari film Studio Ghibli. Dia bilang, terus dia buat film baru, tapi dia terang-terangan dia terinspirasi itu termasuk dalam plagiat atau penjiplak gitu, Pak. Itu kan dia udah terang-terangan, dan filmnya itu memang alur dan latarnya itu hampir sama dengan yang diinspirasi sama dia. Betul, karena gini kan, dia kalau menggarap film nih, kita ambil film nih, karena ada berkaitan dengan pasar. Seperti sekarang nih, usia produktif kan masih masyarakat itu banyak menonton drakor. Iya, Pak. Nah, sekarang drama-drama Korea itu banyak yang diadaptasi. Ya, sekarang dengan program beberapa aplikasi digital, orang kan di sana bioskop tidak bisa lagi kita putar misalnya. Belum pandemi sekarang kan nggak bisa dengan bioskop. Ya. Tapi dia buat series di aplikasi, ya kayak di WeTV. Iya, betul. Nah, itu. Dan itu kalau dia jujur dia katakan, kalau saya melihat jelas ada perbedaan. Ya, mungkin segi alur, mungkin segi apa. Yang jelas dia upaya yang paling ada toleransi kita kalau namanya adaptasi. Jadi kehidupan, misalnya nih, contohnya nih, film Korea, kehidupan Korea, makanan-makanan di Korea ada tempat settingnya. Tentu kita kan nggak mungkin menyulapnya syuting di Indonesia lalu ke Korea-Koreaan gitu. Alamnya kan berbeda. Jadi adaptasi kita dari itu. Nah, tokohnya juga nama-nama Korea, mungkin dia ambil tokoh-tokohnya, tentu nama-nama Indonesia. Nah, biasanya si penggarap ini dia pasti memberikan bumbu-bumbunya.
Ibaratnya begini, kita tahu bahwa nasi goreng itu dari kita, Ya. ya kan? Kita yang orang tahu nasi goreng dari kita, atau sate kita, atau rendang kita. Ya. Nah orang kalau ingin ini koki-koki atau juru masak itu, dia ingin merasakan bagaimana nasi goreng itu dapat dirasakan oleh semua orang, kayak mie instan, ya kan? Nah dia akan riset, dia akan pelajari seperti halnya sekarang kita lihat mie instan sekarang ini ada mie Korea yang levelnya pedas. Kita juga masyarakat yang suka, konsumen yang suka pedas, diadaptasi dengan kita. Kira-kira seperti itu. Kira-kira kalau saya menggunakan bahasa yang sederhananya begitu. Jadi otomatis kalau seandainya ada aturan durasi, saya tidak tahu kalau di film itu di beberapa bait, kalau lagu itu ada berapa baitnya gitu. Iya, betul. Nah, kalau itu ada kemiripannya mencapai, kalau kita kan di tulisan kan ada termitin. Iya, Pak. 25%. 25%. Kesamaannya sudah dikatakan plagiat. Nah, begitu. Sama hanya dengan film itu. Kalau sudah betul-betul hampir menyerupai itu dikatakan plagiat ya, Pak. Iya, dan ingat undang-undang hak cipta melindungi itu. Jadi kalau sempat misalnya mereka mendaftarkan karya mereka, sepertinya para mahasiswa mengutip video-video di take down oleh YouTube, wajar karena mereka punya hak. Ya, ini ada kasus sekarang nih, kasusnya grup Indro Casino Warkop. Iya, Warkopi. Iya. Warkop. Itu kan kasus sekarang. Iya. Mereka tidak tahu bahwa Warkop itu sudah didaftarkan oleh Indro ke Falcon. Iya, Falcon itu perusahaan yang mengontrak. Iya, mengontrak. Ya. Tapi dia ada brandnya dan didaftarkan di Haki. Iya, Pak. Nah, didaftarkan di Haki dan saya melihat kontennya Deddy Corbuzier dengan Indro itu sampai dendanya sampai 2 miliar. Kalau nggak salah 6 tahun penjara atau 5 tahun penjara, Pak? Iya, 4 tahun penjara. 4 tahun penjara dengan uang denda. Nah, jadi jangan coba-coba kita melakukan plagiat seperti itu. Ya bisa jadi kalau misalnya kita contoh sekarang lah, kalau kita buat konten kita menggunakan lagu orang, itu pasti diingatkan oleh YouTube. Iya, Pak. Ya kan? Ya kalau kita paksakan juga ilustrasinya musik, royaltinya pada orang punya. Kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Berarti mungkin kalau Siddiq saking sukanya sama seorang penulis, jadi mau membuat suatu karya juga, harus diperhatikan juga, Pak, jangan sampai meniru karya penulis secara utuh. Benar. Kalau daya penceritaannya, alurnya, atau gimananya bisa jadi inspirasi, tapi setidaknya jangan sampai bumbu imajinasi Siddiq itu tidak ada gitu kan, Pak? Benar. Jadi sebetulnya kalau kita mengkritik itu salah satunya cara kita tuh bisa saja kita membuka rahasia itu karya. Berarti kalau bumbunya bisa kita kritik, Pak? Apanya? Bisa. Misalnya kita udah tahu kalau masa film itu terinspirasi dari film yang satu. Bisa. Kita bisa mengkritik, oh ini sama dengan film yang ini gitu. Bisa, tapi kita tidak mengejas, memvonis. Kalau vonis itu urusannya ke pengadilan. Bosan film ini niru gitu. Iya, kita nggak bisa mengejas. Yang kritik bahasanya bahasa diplomasi. Ada kecenderungan. Jadi seperti gini. Saya katakan misalnya kita mengkritik puisinya Khairil Anwar, puisi bebas. Iya, Pak. Tapi ada kecenderungan terpengaruh dengan puisi berpola. Alasan kita ada, bukti kita ada. Iya. Nah, tapi kita tidak mengatakan dia itu puisi berpola, tidak begitu. Jadi tidak begitu cara kita dulu. Kalau sudah kita mengejas, itu urusannya pengadilan. Bukan seorang pengkritis. Bukan seorang pengkritik. Jadi seorang pengkritik karena itu kita dalam mengkritik ini kita jaga juga emosi kita, kontrol kita gitu. Walaupun kita itu tahu kita, artinya kita punya data lengkap gitu. Ya kenapa tidak kita sampaikan, tapi kita cuma tidak mengejas memvonis. Cuma ada. Nah ini contoh
kasusnya tenggelamnya kapal Pandaruit dengan Magdalena. Karena dulu politik, orang lekra, orang lembaga kesenian rakyat yang di bawah naungan organisasi PKI menuduh langsung bahwa Hamka itu plagiat. Termasuk Sajak Khairil kan, yang Kerong Bekasi, plagiat. Tapi setelah ditelusuri, sudah dibandingkan orang. Nah, karena itu kalau kita dulu ada belajar sastra perbandingan, sudah dibandingkan orang. Nah, mungkin saja ada unsur yang kesamaan, gitu. Ada unsur kesamaan, bukan tidak mungkin gitu. Apalagi sastrawan tidak tahu, dia membaca, ya, dia membaca, kita bisa jadi terpengaruh dengan itu, gitu. Terpengaruh dengan itu. Ya, itu namanya kebudayaan kan. Nah, tapi kita tidak juga bisa memungkiri ada orang memang niatnya dari awal ingin mencaplok seperti itu. Nah, kita kan bisa beri contoh nih. Tenggelamnya kapal Pandaruit dengan Titanic. Kan sama-sama kapal tenggelam. Iya Pak, sama-sama tenggelam. Iya kan? Iya Pak. Sama-sama kapal tenggelam. Cuma ceritanya Titanic itu dia flashback. Iya Pak. Iya kan? Flashback dia. Dia kebetulan ada orang sudah tua dan jadi nenek, dia mengisahkan bahwa dia salah satu penumpangnya di kapal Titanic itu. Nah, beda nih kalau tenggelam Pandaruit ini, dia endingnya. Iya Pak. Endingnya Siti Nurbaya masuk, tapi sama-sama peristiwa kecelakaan. Iya Pak. Nah, itu. Satu laki-laki. Iya. Satu lagi. Nah, lalu, iya. Matinya. Iya, kalau kita kan bisa mikirkan, apakah Hamka tiba-tiba terinspirasi karena kasus kapal Titanic atau sebaliknya gitu? Kita kan bisa nuduh Hamka. Ya, tapi momen itu sama-sama diambil. Nah, idenya sama-sama diambil gitu. Iya Pak. Dan saya pernah baca juga tahu ceritanya. Dan ini sebetulnya gini. Saya karena itu kan saya lihat di menulis kreatif, saya buat konten begini. Bagaimana mau cari ide Pak supaya lepas, misalnya supaya kita tidak ini. Kita terang-terangan aja sekarang. Anda kalau misalnya kelabakan cari ide menulis cerpen, silahkan baca 10 cerpen dengan 10 orang pengarang, jadi berbeda-beda. Nanti akan mana setiap cerpen itu yang ada tentang peristiwanya. Ini sengaja kita buat nih, kayak makanan gitu ya, tertarik. Lalu itu yang kita susun, lalu kita review lagi, kita olah lagi. Sepertinya daur ulang. Dari 10 cerpen lahir sebuah cerpen. Gitu. Sepertinya daur ulang. Iya Pak. Tentu yang unggul-unggulnya kita olah lagi, dan itu tidak plagiat. Ya, kita terinspirasi karena kita membaca, terang-terangan kita membaca 10 cerpen. Iya Pak. Tapi jangan ada satu orang, kalau satu orang akan cenderung kita memplagiat, tapi dengan 10 orang beragam. Lalu di cerpen 1 itu apa yang kita tarik, cerpen 2 apa, cerpen 3 apa, itu yang kita olah lagi, daur ulang. Nah, itu akan terhindar kita dengan yang namanya plagiat. Gitu. Paham Pak. Iya kan? Iya Pak, paham. Karena kan begini. Bisa jadi pengalaman seorang pengarang itu bukan karena dia melihat, tapi dia membaca. Ya, bisa jadi dia bukan karena dia mendengar gitu. Dan bukan karena dia sendiri mengalami, tapi dia proses dia belajar, dia membaca. Karena dia harus lebih membaca. Nah, artinya begini, kalau saya yakin betul satu karya yang besar lahir di kancah sastra akan melahirkan karya-karya berikutnya, walaupun kualitasnya nggak sama. Harry Potter lahir, ya, akan muncul Harry Potter lainnya. Nah, karena itu mempengaruhi betul, apalagi bagi penulis pemula yang sedang bimbang mencari jati dirinya. Apakah mereka ini kita anggap plagiat? Nah, cuma kebanyakan kalau dikritik sastra itu dianggap pengikut. Ada kasus dalam bidang puisi, Ibrahim Sattah dengan Sutarji. Nah, sama-sama dari Riau, sama-sama orang kepulauan. Nah, sama-sama satu unsur
yang kita dikatakan unsur intrinsik yang baru di puisi itu namanya tipografi. Bisa dilihat tipografi. Bahkan sajak-sajaknya Ibrahim Sattah lebih bervariasi gitu. Kalau saya mengatakan lebih bervariasi. Kalau sajak si Sutarji masih ada lah yang block style dia, yang dia aneh-aneh itu ya ada sajak Ki, ada sajak Luka, ada sajak Tragedi Si Padoningka yang tipografinya luar biasa. Dan orang mengatakan, karena orang memantau gitu, ketika Sutarji munculkan saja, tidak lama Ibrahim Sattah munculkan saja. Jadi bertahun-tahun itu dianggap, bahkan terjadi ketegangan dalam keduanya. Yang satu mengatakan dia lebih duluan, yang satu mengatakan dia nggak ada pengaruh. Akhirnya diamati oleh kritikus, dilihat ciri-cirinya saja, Ibrahim Sattah ini sepertinya puisi mantra, malah dia berangkat dari dolanan anak-anak, permainan anak-anak. Nah contohnya dia udah bulan menjilat kudu, bulan tak malu, itu kan permainan anak-anak di pulau gitu. Nah sementara Sutarji berpijak dari mantra. Jadi kritikus sebenarnya kan orang melihat kejadian itu gitu. Sekilas sama gitu. Sekilas sama gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi perbincangan kita tadi dari ide tadi, Sidik katakan boleh enggak dari awal puisi dijadikan cerpen, boleh aja. Tapi kalau seandainya misalnya novel dijadikan cerpen, itu kalau dia tidak diurai-uraikan, kalau dibagi-bagi, dipecah, tapi dipadatkan, itu yang dikatakan oleh saya tadi. Tidak mungkin itu, karena ide cerpen itu dengan ide novel itu berbeda. Perbedaan cerpen dengan novel itu dari segi banyaknya ide. Jadi di cerpen sederhana sekali ide. Kalau memungkinkan, misalnya satu novel diuraikan jadi 10 cerpen. Jadi ada bagian-bagian jadikan cerpen, boleh saja. Boleh saja. Dan puisi juga begitu. Jadi dalam kajian interteks ada 3 kemungkinan terjadi. Pertama namanya penciutan, yang kedua pengembangan, yang ketiga varian. Itu 3 unsur itu yang akan terjadi. Nah kita lihat, kalau dari segi sekilas kita bisa melihat, oh ini puisi nih, jadinya cerpen atau jadinya novel. Otomatis logika kita berpikir ini akan ada pengembangan. Nah, pengembangan itu mungkin disertai dengan kedua variasinya, ada menambah variasinya. Tapi kalau misalnya ini novel dijadikan puisi, ya jelas penciutan kemungkinan terjadi. Nggak mungkin dipres halaman 200 halaman, 300 halaman jadi sekian baik. Otomatis ada yang hilang. Sedangkan dari novel ke film saja tetap akan ada penciutan, tetap akan ada namanya variasi. Karena apa? Apa yang dideskripsikan di dalam sebuah tulisan belum tahu cocok ketika divisualisasikan. Jadi bisa saja dia adaptasi. Contoh di cerita novel tidak ada masalah setiap waktu itu malam, karena dia cerita. Tapi ketika divisualisasikan tidak menarik malam, dia menarik cuma sore hari misalnya, karena ada view-nya di sana. Berarti orang mendalami sinematografi otomatis namanya sore. Gitu. Nah itu yang terjadi. Baik Pak. Jadi tapi gini, jangan sampai kita merasa bahwa hanya puisi lah yang bahasanya bahasa sastra. Ya, Artinya
tadi saya katakan kita para perasik, kita longgarkan menjadi bahasanya, menjadi bahasa agak bahasa sastra. Nah, nyatanya kita kalau dalam sastra itu antara puisi dengan fiksi itu ada titik temunya, namanya prosa liris. Prosa liris. Prosa berirama. Prosa berirama. Jadi prosa liris itu artinya unsur-unsur puisi itu dipakai dalam fiksi. Nah, bisa jadi akan seperti itu. Atau unsur-unsur puitis kita jumpai dalam orang puisi. Inilah yang saya sajikan dan saya tawarkan kepada mahasiswa. Ada di Facebook, Ibu Yulisma sudah menulis, ya, jangan takut jatuh cinta. Ada beberapa seri saya kirimkan ke mahasiswa, bahasanya dia menggunakan bahasa sastra, jadi bahasa yang puitis, tapi yang ditulis itu adalah fiksi. Gitu. Dia tidak terlalu mementingkan dominan dialog, tapi lebih ke bagaimana mengukaikan perasaan, bagaimana mengukaikan situasi. Dialognya minim sekali dialog antar tokoh. Jadi itu dan ini perkembangan sebenarnya sudah ada di sastra luar negeri, cuma di sama kita ini baru. Ini yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Baik, itu aja. Baik, Pak. Oke, makasih Dik. Sama-sama, Pak. Dan membantu saya juga, kita menemani saya berdiskusi. Kalau tidak ada masalah tadi di Google Meet saya, dan sampai kembali ya. Iya. Oke lah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.